Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali di dalam GKM Menyapa. Saudara, budaya antri itu adalah budaya yang sangat amat baik, tetapi mungkin sulit untuk kita hidupi ya. Ketika kita hendak antri mendapatkan sesuatu atau membayar sesuatu, rasanya kita nggak sabar untuk menunggu giliran kita. Sehingga tidak jarang ada yang menyerobot antrian itu. Saudara, kita sebagai manusia naturnya itu ingin menjadi yang terdahulu, ingin menjadi yang pertama, yang terutama. Menarik sekali mengenai hal ini, firman Tuhan dalam Markus 9 ayat 35 bilang begini. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saudara, konteksnya adalah waktu itu para murid habis menyaksikan kemuliaan transformasi Kristus. Para murid yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyaksikan sebuah fenomena yang luar biasa terhadap kemuliaan Kristus. Setelah dari itu, para murid-murid melihat juga bagaimana Yesus bisa mengusir roh jahat dan membangkitkan seorang anak yang mati. Saudara, murid-murid melihat kebesaran, keagungan, dan kemuliaan Yesus Kristus. Kalau kita tebak-tebak kira-kira ketika mereka menyaksikan itu semua, apa yang ada di dalam benak mereka? Mungkin kagum, mungkin terkesima dengan apa yang Yesus lakukan. Tetapi tidak berhenti sampai sana, melainkan Yesus Kristus menyampaikan kepada murid-murid bahwa ia akan mati dan ia akan bangkit kembali. Saudara, kira-kira ketika melihat kemuliaan Yesus, kemudian mendengar berita bahwa Yesus akan mati, apa yang ada di dalam benak murid-murid? Mungkin murid-murid ada pertanyaan, kenapa Yesus tidak menggunakan kemuliaannya untuk membangkitkan dia? Atau mungkin murid-murid kagum terhadap kekuasaannya, atau bahkan kasihan, berduka akan kematian Kristus. Tapi saudara, firman Tuhan mencatat bukan itu semua yang dipikirkan. Melainkan yang murid-murid pikirkan adalah dirinya sendiri. Di dalam perjalanan, para murid-murid berdebat siapa yang terbesar di antara mereka. Dan saudara, ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, itulah yang menjadi jawaban Yesus. Bahwa barang siapa yang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semua orang. Saudara, menjawab fenomena ini, Yesus menjawab dengan lantang apa yang dia katakan. Dia yang adalah terdahulu, memilih untuk datang ke dunia sebagai pelayan. Inilah yang Yesus lakukan. Dengan kemuliaan dan kekuasaannya, Yesus memilih untuk mengosongkan dirinya hingga taat di atas kayu salib. Maka saudara, sungguh ironis apa yang dipertanyakan oleh murid-murid ini. Sungguh ironis ketika dia yang terbesar justru memilih untuk mengosongkan diri. Tetapi mereka yang berjalan bersama dengan Yesus justru berusaha menjadi yang terbesar. Saudara, sungguh ironis juga bukan apa yang ada di dalam benak kita saat ini. Tidak jarang kita pun juga mencari keuntungan, kita pun juga ingin menjadi yang terutama, yang terbesar. Kita suka memegang kendali, memegang kontrol. Kita suka menjadi pusat perhatian. Saudara, dalam mempersiapkan diri, merayakan kebangkitan Kristus, biarlah kita pun bisa kembali berefleksi tentang kondisi hati kita. Kondisi hati Yesus adalah hati yang melayani, hati yang mengosongkan diri. Bagaimana dengan kita? Biarlah di dalam beberapa hari ini, untuk kita menyambut Jumat Agung, bahkan Paskah nantinya, kita pun bisa memiliki hati yang rendah hati dan tunduk di dalam kehendak Bapa. Kiranya Tuhan menolong kita semua.